Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa-desa Perdikan di Pasir Astana bertugas untuk memelihara makam-makam suci, ya, tokoh-tokoh yang mempunyai jasa terutama dalam pengembangan agama Islam di Pasir. Nah, di sini ada pembagian, ya. Jadi misalnya Pasir Wetan mendapat bagian untuk memelihara makam Pangeran Langkap. Nah, di sini Pangeran Langkap adalah pendiri, ya, atau katakanlah tokoh pelopor Desa Perdikan di Pasir, ya, terutama yang melahirkan Desa Perdikan Pasir Kulon dan Pasir Kidul. Nah, kemudian Pasir Lor. Nah, Pasir Lor ini bertugas untuk memelihara makam Pangeran Senopati Mangkubumi yang pertama dan Ki Ageng Bilung yang makamnya berada di Cimeleng. Nah, mengapa Pangeran Senopati Mangkubumi I ini harus dipelihara, ya? Karena tokoh ini merupakan tokoh yang mengislamkan Pasir Luhur, ya, dan juga dia mengislamkan masyarakat atau penduduk di sebelah barat Pasir Luhur, dan bahkan dia kemudian mengislamkan penduduk di pedalaman Jawa Timur, serta dia ikut membangun Masjid Agung Demak. Jadi tokoh ini karena kebesarannya maka diberi Pangeran Senopati Mangkubumi yang pertama. Nah, mengapa Ki Ageng Bilung? Jadi Ki Ageng Bilung ini termasuk salah seorang keponakan dari Pangeran Perlangon. Nah, kemudian Pasir Kulon, ya. Jadi Pasir Kulon diberi kewajiban untuk memelihara makam dari Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua, yaitu Patih Wirakencana, yang dianggap sebagai tokoh yang mempunyai ketetapan hati yang mantap untuk memeluk agama Islam, sehingga dia ketika ingin dikuburkan satu liang dengan Pangeran Makdum Wali, dia akhirnya diperbolehkan dengan syarat harus teguh imannya dan teguh Islamnya. Jadi Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua ini menggantikan banyak tole yang telah murtad dari agama Islam, dan dia menjadi penerus, ya, kakaknya, sehingga kemudian dia diberi gelar seperti kakaknya, yaitu Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua. Nah, kemudian makam yang kedua adalah Pangeran Makdum Wali, ya, yang dimakamkan satu liang. Jadi Pangeran Makdum Wali ini adalah seorang wali yang berasal dari Demak, yang kemudian mengislamkan atau katakanlah dia membangun pesantren di Pasir Luhur yang disebut Pesantren Ambawang Gula Gumantung. Jadi nama pesantrennya ini kemudian dikembangkan di situ, ya, di Pasir Luhur, sehingga ketika beliau wafat dimakamkan di Pasir Astana. Jadi kewajiban Perdikan Pasir Kulon. Nah, sementara Perdikan Pasir Kidul mempunyai kewajiban untuk memelihara makam dari Pangeran Perlangon. Jadi Pangeran Perlangon ini adalah putra dari Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua,
sebagai penerus, ya, bupati yang berada di wilayah atau di Kadipaten Pasir Batang. Jadi dia merupakan leluhur dari, atau katakanlah ayah dari Pangeran Langkap. Nah, sehingga Pangeran Perlangon yang juga makamnya di Pasir Astana itu harus dipelihara oleh, ya, Demang yang berasal dari Perdikan Pasir Kidul. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.